Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa anzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, minggu yang lewat kita membahas tentang orang-orang yang meninggalkan dunia. Ada dua golongan, yaitu kelompok su'ul khatimah dan kelompok husnul khatimah. Sudah kita memaklumi kebahagiaan di alam barzakh berlanjut kepada alam akhirat, kebahagiaan yang abadan abadah selama-lamanya itu ditentukan saat kita saat sakaratil maut. Ketika saat sakaratil maut, ketika roh kita ini berlepas dari jasad ini, tetap iman dan tauhid kita, istiqamah dalam zikrullah kepada Allah, ridha dengan segala ketentuan yang Allah datangkan kepada kita, lebih-lebih saat sakaratil maut, husnuzan billah, baik sangka kepada Allah waktu saat menghadapi sakaratil maut, pedihnya, sakitnya, goncangannya, tetap berbaik sangka kepada Allah dengan dua pandangan bahwa pedihnya al-maut ini tanda Allah sayang untuk membersihkan dosa-dosa kita, dan tanda Allah ingin mengangkat derajat kita, hati kita ridha menerimanya. Kita mengingat Allah ketika itu wafatnya husnul khatimah. Tapi sebaliknya, ketika saat sakaratil maut, kepedihan yang menimpa kepada kita, kesulitan yang bersangkutan saat sakaratil maut, lalu kita tidak ridha menerimanya, buruk sangka kepada Allah, menggerutu, marah lawan Allah Ta'ala, lalu melupakan Allah, kasar hatinya. Ketika rohnya keluar, maka matinya su'ul khatimah. Kita ini semua berjalan, yang dituju adalah kematian. Ingat itu. Perjalanan kita menuju al-maut. Akan tetapi bagi orang yang mendapat curahan rahmat Allah, sesungguhnya hari raya Lailatul Qadar, kebahagiaan, kenikmatan yang paling indah, kenikmatan yang paling tidak ada tara bandingnya adalah justru saat detik-detik berlepasnya roh dari jasad, kita tinggalkan dunia ini untuk bertemu Allah, dan Allah panggil kita dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah harapan kita pada tahap. Mudah-mudahan seluruh jamaah Darul Maghfirah dan seluruh keluarga kita wafatnya dalam panggilan terindah dari Allah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa diri yang tenang, tentram, damai, mutmainnah. Manakah jiwa yang mutmainnah itu? Siapakah diri mutmainnah itu? Diri mutmainnah itu adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Adapun orang-orang yang beriman, tenang, tentram, damai hatinya hanya dengan zikrullah, hanya dengan mengingat Allah. Lalu Allah mengulang lagi dengan kalimat indah, ala bizikrillah, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati tenang, tidak ada yang lain. Ini diantara buah orang yang mengingat Allah. Dalam kitab Hidayatus Salikin ini diungkapkan bahwa ada beberapa keutamaan bagi orang-orang yang selalu berzikir. Yang pertama, imtisalu awamirillahi ta'ala, karena semata-mata orang berzikir itu tujuannya melaksanakan perintah Allah. Di orang yang berzikir itu Allah yang menyuruh. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41 ujar Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyak zikir, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore. Makanya ada amalan wiritan pagi hari, ada amalan wiritan sore hari. Di antara amalan yang sudah kami ijazahkan kepada seluruh jamaah, mungkin sebagian ada yang belum, yaitu amalan wirid, zikir, tariqat, qadiriyah, wa naqsabandiyah. Yang itu kita amalkan adalah ba'da sholat. Fa'idha qadaitumus sholat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Bila selesai sholat, berzikirlah memuji Allah. Ini perintah Allah. Ya. Zikir jaharnya la ilaha illallah. Kemudian zikir hatinya Allahu Allah, Allahu Allah. Apa faedahnya daripada orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah? Apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikru la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun hatta takhallasa lillah. Zikru la ilaha illallah, orang yang berzikir artinya mengingat Allah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas.
Ikhlas dalam berzikir itu ada 3. Ikhlasnya orang yang berzikir tingkat mubtadi, pemula. Ikhlasnya orang yang mutawassit, lebih tinggi lagi, menengah. Ikhlasnya orang yang berzikir dengan orang yang muntahi, orang yang puncak, orang yang mukarrabin. Mana yang dimaksud dengan zikir yang ikhlas di sini? Yang mana ujar Rasulullah, dzikru la ilaha illallah laisa laha dunallah hijabun hatta takhallasa lillah. Orang yang sungguh-sungguh yang berzikirnya dengan ikhlas mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Ada hijab lagi, ada berdinding lagi, terbuka antara dia Allah. Jadi kada riba antara, kada jarak lagi, sudah terbuka hijab lawan Tuhan. Dan sampai Allah membebaskan orang itu daripada belenggu azab api neraka, belenggu hawa nafsunya. Nah, barangkali bagaimana caranya supaya terbuka hijab lawan Tuhan? Ternyata kalimat la ilaha illallah inilah yang pembuka hijab, pembuka dinding antara kita lawan Allah. Asal zikirnya dengan zikir yang ikhlas. Mana zikir yang ikhlas tingkat mubtadi, tingkat pemula? Waktu kita mengatakan la ilaha illallah, ketika itu dalam perasaan batin kita, la ma'buda bihaqqin illallah, dalam hati kita tidak ada yang kusembah, yang kuibadati, yang kutaati, yang kujunjung tinggi, yang kutuju illallah, hanya Allah. Inilah dalilnya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Terbuka sudah. Naik kepada peringkat yang kedua, zikir orang yang mutawassit, lebih tinggi lagi makamnya. La ilaha illallah, la matluba bihaqqin illallah. Tidak ada tempat meminta, tempat bergantung, tempat bersandar, tempat berhajat, tempat bermohon yang menggerakkan aku, yang mendiamkan aku, yang menyuarakan aku, yang melakukan perbuatanku, apapun yang berlaku pada diriku, hakikatnya hanya Allah. Maka terbuka lagi hijab berikutnya. Ikhlasnya orang yang muntahi, orang yang mukarrabin, orang yang dekat dengan Allah. La ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Dalam perasaan si hamba sudah tidak lagi memandang ada yang ada. Dirinya ini fana, tidak ada hakikatnya, jahilnya saja ada. Alam semesta pun tidak ada, semuanya tidak ada. Langit bumi tidak ada. Kenapa? Memang asalnya tidak ada. Yang mengadakannya adalah zat Allah yang wajibal wujud, yang laisa kamitslihi syai'un, yang awal tidak ada awalnya, yang akhir tidak ada kesudahannya. Dalam martabat 7 ahdiyah la ta'ib zatul buhdi khalisul mutlaq, zat Allah saja yang ada, yang lain belum ada. Nah, kita kembali ke sana, merasakan kada ada. Adapun alam ini, diri kita adalah kenampakan kenyataan kudrat iradatnya Allah, kenampakan majhar kebesaran Allah. Tapi kita lain Allah, tapi kenampakan kudrat iradat Allah. Hamba ya hamba, Allah ya Allah. Akan tetapi si hamba ini merasakan bahwa apa yang ada ini adalah kenampakan pada dirinya, pada alam semesta, kenampakan kenyataan kudrat iradatnya Allah. Maka dia melepaskan dirinya, melepaskan alam semesta, berdusta, langit lebur, alam lebur, aras lebur, yang ada hanya kebesaran Allah. La ilaha illallah,
la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada pada hakikatnya, hanya Allah. Inilah orang yang mukarrabin. Inilah yang terbuka hijab. Inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah yang berzikir semacam ini. Innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajhallah. Allah haramkan neraka untuk menyentuh kulit batang tubuh orang-orang yang ketika dia berzikir hatinya bertawajuh kepada Allah. Makna bertawajuh artinya dikatakan la ma'buda, la matluba, la maujuda bihaqqin illallah. Dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perasaan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Ini puncak kebahagiaan. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kami sudah berzikir, tapi kenapa masih gelisah? Bahkan 7 laksa kami gawi sudah tatap mucai, tidak tenang, tidak tentram jiwa. Kenapa? Karena hati ini lebih kasar, lebih keras dari batu. Ini karena hatinya membatu, kayak batu hatinya. Dekatnya apa? Kayak batu, itu kayak batu tuh. Keras tadi, keras pada batu. Jadi hatinya keras. Nah, di sini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian maka keraslah hatimu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa? Hati nang kada mau menerima kebenaran, hati nang berat untuk beramal, hati nang berat beribadah, nang kulir ke majlis, nang kulir berzikir, nang berat untuk berbuat kebaikan, yang artinya senang maksiat, beramian saja dunia saja. Ini hati nang membatu. Nah, hati nang membatu, batu, ini amsal seperti batu. Batu itu supaya hancur jangan jadi batu lagi, kayak apa? Batu itu supaya hancur, supaya lebur, batu tadi lebur jadi pasir, diapain ya? Dibakar. Mau hancur dibakar? Iya, dibakar boleh. Iya, benar, dibakar iya. Tapi selain dibakar, nah paling nyata batu itu supaya hancur dipukul dengan kejam nang kenal. Pukulannya pun kada incaan, ganjang. Amun memukulnya, ini batu dipukul, dadanya halus pelan, pukul hapulannya. Bagaimana kalau memukul? Pukulnya nah hancur. Ini batu, mukulnya bagaimana? Dan ini apa tuh? 100 tahun tak apa jadi batu. Jadi amsal batu ini hati. Kalau kita hanya berzikirnya dengan zikir asal zikir, nggak berbekas. La ilaha illallah. Mumpung berzikir, tapi hati kemana-mana. Ini zikir dapat pahala juga. Tapi ini zikir namanya zikir hasanat, zikir dapat pahala yang tidak ada sanatnya sampai ke Rasulullah. Nggak ada cara zikirnya, ada asal pukul. Tahu asal pukul? Asal pukul aja kayak main bola, asal tendang aja udah masuk golnya. Ya tentu ada triknya, kayak masuk bola kayak apa? Batu supaya hancur. Pokoknya nah,
pokoknya nah itu kurangnya apa yo nah jadi bahaulan berpikiran oh tujuh laksa kita ya mah tahajud sudah tapi berpikiran karena orang banyak tidak diberi seribu itu dikira berpikir untuk pedahangan kok ada dia berpikir la ilaha illallah la orangnya itu enggak berbekas zikir kalaupun berzikir juga tapi asal berzikir tidak sungguh-sungguh tidak berbekas maka batu yang keras itu dipukul dengan pukulan yang keras gadamnya ganas atau pas kayu gancak hancur. Artinya apa? Zikir tidak akan berbekas kepada hati seseorang kalau tidak yang berzikir itu sungguh-sungguh dengan keras, dengan sungguh-sungguh berharap ridha Allah, minta ampun dosa, mengusir setan dan melepaskan akuan-akuan dunia dalam dirinya dengan sungguh-sungguh, maka akan hancur. Contoh, la ilaha illallah, mata terpejam, mulut berzikir, telinga mendengarkan, hati merusakkan tiga makna la ma'budah, la makduba, la ma'budah. Itu lengkap pada perasaan batinnya sudah lalu berzikir dengan sungguh-sungguh dengan keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ini zikir zahar ini sangat dianjurkan bagi kita orang yang mubtadi pemula dengan berjamaah. Kenapa? Karena kalau batu itu kamu dipukul sorangan aja lambat hancurnya, kamu banyak-banyak kamu korban, oh cepat. Jadi dengan orang banyak ini sebenarnya setiap ribuan yang hadir seperti ini berzikir, maka hakikatnya setiap yang berzikir ada ribuan orang yang memukul hati batu nang kasar tadi hancurnya. Jadi 1000 yang berzikir, 1000 nolnya kepada kita. Kepada kita, nah ini keuntungannya zikir nang jamaah zikir jahat ini. Nah ini Nabi lakukan pada zaman Rasulullah dengan zikir yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin dari itu ada makrifatnya, ada aulia, ada kutub, ada nang gaus, nang abdal, nang makamnya luar biasa. Nur mereka menyatu. Maka itu coba jadi rasakan. Namun kita mengulangi bila berzikir berjamaah 1000 kali itu sikap tuntong kawat tuntong dibandingkan dengan berzikir sorangan 1000 kali. Iya, ya. Namun kita hanya awam nih, asal barat 1000, tapi orang banyak kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hancur. Nah, jadi menghancurkan hati yang kasar, hati nang karas tadi dengan zikir yang sungguh-sungguh berzikir. Jangan asal zikir yang sungguh-sungguh. Tapi hati keras itu bukan menjadi sebuah kuliah, ada hati yang penuh makna, hati yang penuh perasaan. Walaupun zikirnya bergambar, kalau sorangan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dengan energik, dengan dari dalam, dari suara dari dalam menjahir kemudian roh dan berzikir, seluruh anggota jiwa berzikir memuji Allah dengan gerakan dari bawah ke atas, la ilaha ke kanan, illallahnya ke kiri, la ilaha illallah oleh hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan dari keras sama kuliah, contoh di diri. Makanya atur kalau berzikir kalau sorangan jangan kuliah-kuliah. Aku turun kena hanya kawas. Tapi kalau kita berjamaah bagus dengan suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, memancar nur. Nah, ini namun hancurkan setan-setan hancur, lebur berkepit-kepit dengan la ilaha illallah. Batu nakasat hati membatu lebur dengan zikrullah, zikir yang sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi, kenapa zikir kita ada berbuah? Kenapa? Maka tenang juga dalam zikir. Zikirnya asal hati
saatnya sudah membantu berhulu di pokok berapa mengatur lawan berapa cil mau dibukai udah kapok ya bahari kata doang lawan kalau dibukai orang tak malam orang nonton cil tok lah itu artinya apa ketok dengan sungguh-sungguh yang berapa nah ilah jadi tidak sungguh-sungguh jangan supan biar namanya gila masalah ada penting yang penting kita lawan Allah melihat Allah bangga man jakarani fi mala'in jakaru fi mala'in khairan minhu barang siapa yang berpikir menyebut golongan orang banyak maka aku menyebutnya di kalangan orang yang lebih banyak lagi. Nah inilah resep cara untuk membuat hati yang resah, hati yang gelisah tadi menjadi lebur, jadi lemah, jadi lembut seperti air. Inilah na'uja Rasulullah adnu syayatinakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usir syaitanmu, keluarkan syaitanmu dengan kamu menyebut kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang diajarkan. Ini ada dua yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Silakan. Kalau salah juga ada dalilnya. Tapi yang nyaman itu yang diajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu sambung di dalam hati. La ilaha illallah teratas Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan seperti itu. Tapi ada juga nambah zikir itu adalah kehadiran nurnya Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha panahnya dalam dirinya, ada lagi panah untuk ada adonannya lagi. Nah, panah wujudnya ada nurnya Rasulullah. La ilaha illallah, bahkan lama juga menyuarakan Muhammad Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Panah si punya diri dalam lautan nurnya, panah istilah ada nurnya Rasulullah. Hilang wujudnya, hilang akwanya, yang ada hanya nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Adnu syayatinakum bila ilaha illallah. Keluarkan syaitan-syaitanmu dengan la ilaha illallah. Kenapa? Ujar Nabi, laula anna syayatina yaqumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawati wal ardh. Jika sekiranya ujar Rasulullah tidak hati anak Adam itu ditutupi oleh iblis, ini maka orang-orang Bani Adam tadi, anak cucu Adam tadi, orang beriman itu akan melihat akan kerajaan langit dan bumi terbuka hijau. Kenapa itu takkan melihat? Karena iblis bokok di dalam awak kita. Makanya ya Allah, ya Bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hei anak cucu Adam, janganlah engkau menuruti bujuk rayu syaitan, dia musuhmu yang nyata. Apa yang diungkapkan oleh Syekh Abduluddin rahimahullah ta'ala, Mujassidin, inna syaitana yarkabu ahadana kullama dhaqala an dzikrillahi ta'ala azza wa jalla fa innahu da'iman
waqifun tujahal abdi wa kullu ma ghafala an dzikrillahi ta'ala istahwadha alaihi wa kullama dzakarallah ta'ala yanzilu falau kushifa li ahadihina falau kushifa li ahadina lara iblisa yarkabuhu kama yarkabu ahaduna yarkabuhu kama yarkabu ahaduna himara wa yasrifuhu kaifa sya'a tulan nahari wal lail. Jadi bahwa syaitan itu mengendarai ia akan seorang daripada kita tiap-tiap lupa ia daripada zikrullah. Karena syaitan itu senantiasa berdiri berbetulan di hadapan kita. Maka tiap-tiap lupa ia daripada zikrullah, maka mengendarai ia dan mengarasi atasnya oleh syaitan. Dan tiap-tiap menyebut akan Allah Ta'ala, maka turun ia. Maka jikalau dibukakan Allah Ta'ala bagi seorang daripada kita akan hijab, niscaya melihat ia akan iblis itu mengendarai akan dia seperti mengendarai oleh seorang akan himar dan memalingkan akan dia betapa dikehendakinya sepanjang siang dan malam. Jadi syaitan itu, iblis itu, bila kita kada ingat lawan Allah, kita ini ditunggangnya. Nah, kayak mengendarai himar, ini nama atur kesini, 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 kesini. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang lalai dari mengingat Allah, maka syaitan yang masuk dalam dirinya, yang menguasainya. Ingatkan, bila kita ada ingat lawan Allah, bila kita lalai dari mengingat Allah, maka kita dikendarai setan, ditunggangi iblis. Anda tahu lah yang kita ditunggangi iblis. Kalau bergerak kita, as-salatu khairum minan naum. Ayamannya pun. Mendengar, tapi kenapa ada mau bangun? Karena ditindihi iblis. Nah, boleh, iblis. Kenapa itu iblis? Allah. Tengah malam, kita bangun jam 3 malam. Padahal ini saat-saat yang indah untuk bermusraan dengan Allah, menghadap Allah untuk sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahu ganal pahala tahajud, pembebas siksa kubur, diangkat derajat oleh Allah. Bangun juga langsung ke toilet, imbah ke toilet, guring pulang. Itu tandanya inya dikendalikan iblis di ayah perjalanan. Ayo biar ke toilet dulu, guring, ke toilet, berapa, dikendarai iblis. Merasa ada, merasa ini. Dan kita akui ini iblis. Allah Akbar. Jadi yang sudah tahu kayak itu masih yang hakul ditunggangnya dasar otak dibatis kok tuh ya, atau dasar pol juga. Ada waktu kosong baca Yasin sambil nonton TV, nonton rame, nonton imbas sponsor hanya nyambung pulang.
itu tuh dikendarai oleh iblis. Jadi ingat, jangan kada tahu, jangan kada sadar bahwa syaitan menggoda kita, syaitan membujuk kita, syaitan mengalihkan kita dari mengingat Allah, menutup kita supaya jangan terbuka hijab. Artinya, andaikan syaitan itu kada menutup hati kita, terbuka langitnya, terbuka hati lawan Allah, terbuka hati dengan Allah, merasa selalu dengan Allah. Kenapa? Kenapa kada ingat Allah? Kenapa itu tutup? Karena diukur oleh syaitan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Syaitan membujuknya supaya jangan berzikir, jangan mengingat Allah. Ketika seseorang itu berzikir, orang itu mengingat Allah, maka syaitan meninggalkan kendaraannya, buka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, buka iblis. Maka oleh sebab itu, ayo para jamaah yang mulia, sungguh-sungguh dalam mengucap kalimat la ilaha illallah. Jangan berat, jangan terpaksa, karasi. Ini jalan untuk terbukanya hijab lawan Allah. Ini jalan untuk kita nyaman, senang di kubur. Inilah makna yang diungkapkan oleh Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani dan kitab Sirrul Asrar. Al-anbiya wal awliya yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi-nabi, para wali-wali di alam kuburnya mereka bermesraan dengan Allah. Mereka sholat dalam kuburnya sebagaimana mereka sholat di rumah-rumah. Makna sholat di sini bukan seperti rukuk dan sujud. Sholat yang hatinya berhubungan dengan Allah. Zikrullah. Tujuan sholat, aqimis sholata dizikri. Dia bermesraan dengan Allah. Ketika di dunia dia berzikir, mengingat Allah, mengagungkan Allah, maka otomatis di alam barzahnya ia bermesraan dengan berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan nikmat, dengan asyik. Di kuburnya terhibur. Makanya kenapa kita suruh ziarah ke wali-wali? Orang aulia Allah itu ketika hidupnya hampir dengan Allah, tapi ketika dia wafat lebih hampir lagi. Kada ada hijab lagi lawan Tuhan. Dunia kada ada lagi, mereka dengan Allah aja bermesraan, berasik-asikan. Makanya kita elangi wali-wali Allah, kita ziarahi makam-makam mereka itu. Kita berdoa kepada Allah di makam mereka itu, mereka ikut berzikir. Waktu kita berdoa, mereka mengaminkan. Jadi bukan minta lawan orang kubur, kada, minta lawan datu, kada, mintanya sama Allah. Tapi di kubur-kubur yang dimuliakan Allah, tempat mereka raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Maka sungguh-sungguhlah kita berzikir mengagungkan Allah dengan memperbanyak mengatakan la ilaha illallah dengan keras, dengan sungguh-sungguh. Makanya ya Rasulullah, zikrullah hisnun minasyaitan. Orang yang berzikir dia akan dibenteng oleh Allah daripada godaan syaitan. Kira-kira kawalah kita yang melawan iblis. Dan kalau apa? Kalah kita lawan iblis. Iblis melihat, kita harus melihat. Maka apa caranya supaya kita dapat mengalahkan syaitan? Di Quran sudah diisyaratkan, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kau baca Quran, maka berlindunglah engkau kepada Allah dari godaan syaitan yang kena rajam. Karena bersuruh, sebab orang waktu baca Quran, iblis sarik, iblis marah. Satu huruf Quran yang kita baca, 10 pahalanya. Setiap huruf ada malaikat yang mengawalnya. Setiap huruf meningkatkan derajat kita di hadapan
meninggalkan anak, suami meninggalkan istri. Mereka sibuk dengan nafsi-nafsi sendiri, ketakutan luar biasa. Tapi ada yang memberi syafaat kepada kita. Siapa itu? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran, karena Quran yang kau baca itu nanti hari kiamat akan memberikan syafaat, pertolongan. Quran yang kita baca menolong kita, bukan hanya di padang mahsyar, justru ketika berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun, ada yang tergugur langsung. Ketika kita akan menginjak Shiratal Mustaqim, makhluk-makhluk indah penuh cahaya bersayap menuntun tangan kita, bahkan mengusung kita, mengawal, membawa, memikul kita. Nah, bukan berjalan, dikawal, dipikul, bawa terbang langsung ke surga. Sesampai di surga kita bertakut, hei makhluk-makhluk yang bersayap, siapakah kalian ini? Kalian bawa kami ke dalam surga, siapa kalian? Apa yang jawab mereka? Apakah kalian lupa dengan kami? Kami adalah ayat-ayat Allah Al-Quran yang kalian baca waktu di dunia. Ini surah Al-Ikhlas, ini Al-Falaq, ini Tabarak, ini As-Sajadah, ini Ar-Rahman, ini Yasin, ini Al-Baqarah, ini Al-Imran, ini Al-Ma'idah, ini Al-Kahfi. Ayat-ayat yang kita baca itu mengaku kamilah ayat-ayat yang kau baca waktu di dunia. Kami yang menolong kalian. Bahkan kita sampai di surga, disuruh lagi kita baca. Kita baca, orang tuh naik lagi makam kita di surga. Baca lagi, naik lagi makam kita. Baca lagi, naik lagi sampai berjumpa dengan Rasulullah. Maka itu jangan tinggalkan membaca Al-Quran. So, Al-Quran kalau kita baca satu huruf 10 pahalanya, bahkan berlipat-lipat. Kalau kata Quran kan, nah seperti itu nilainya. Pahala juga, tapi tidak senilai Al-Quran. La ilaha illallah, Quran kan? Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu Quran. Dan Quran itu ada ayatnya. Jadi membaca la ilaha illallah itu sama membaca Al-Quran. Bersalawat kepada Nabi, mengamalkan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Makanya dia Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah husni, faman qalaha dakhala husni, wa man dakhala husni umina min azabi. Kalimat la ilaha illallah itu ujar Allah Ta'ala, benteng pertahananku. Siapa yang membaca la ilaha illallah, tapi ingat tadi, dengan apa tadi? Dengan ikhlas abidin, ikhlas muhibbin, ikhlas muqarrabin, ikhlas abidin. Nih, orang yang bujur-bujur. Angka pertama muhibbin, yang ketiga ikhlas muqarrabin, ikhlas muqtadi, ikhlas mutawassit, ikhlas muttahi. Waktu berzikir sungguh-sungguh, bujur-bujur, maknanya menjaga wajada, siapa sungguh-sungguh dapat. Kayak ayo tenang, hendak ditabang nabang ayo, mau mandau, tapi menabangnya bagaimana? Atau menggayat Yona 100 tahun atau 4 tapi sungguh. Nah itulah maknanya sungguh manjahada bina lana diyanahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami tunjukin di Allah Ta'ala. Tolong ini amalkan. Dan nanti insya Allah para jamaah Ahad depan turun akan menyampaikan. Mungkin ada sebagian jamaah yang baru-baru yang belum dibaiat tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah. Insya Allah Ahad depan, insya Allah akan kami sampaikan sanad ini
yang belum dibaiat, tapi yang sudah berbaiat kan Pak memperbaharui lagi dengan la ilaha illallah. Itu satu. Kemudian bagaimanakah jiwa yang mutmainnah? Ada bizikrillah, dengan menyebut Allah. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 91 Allah mengatakan, Qulillah, katakan Allah, Allah, Allah. Thumma dharhum fi haudihim yal'abun. Nah itu jangan kau pedulikan orang-orang. Biarkan orang lain sibuk lawan dunianya, sibuk dengan kedudukannya, sibuk dengan sahabatnya, sibuk dengan keramaiannya, sibuk dengan permainannya, sibuk dengan kebanggaannya, sibuk dengan biar jangan berhirik. Sebut Allah, 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 Allah. Yang diucapkan tidak dengan lidah, tapi dengan hati dan perasaan. Inilah maqamul akbar, zikir yang terbesar, wala dzikrullahi akbar. Zikir yang terbesar itu adalah mengingat Allah. Ujian Ibnu Abbas tambahannya, zikir yang terbesar itu ingatnya Allah kepadamu. Artinya tanda orang itu diingat oleh Allah bila dia mengingat Allah. Tanda orang itu diagungkan di hadrat Allah. Tanda piani pada zaman kita berdan dimuliakan Allah, dipuji-puji Allah di hadapan para malaikat, disanjung Allah, dimuliakan Allah. Fazkuruni azkurkum. Hambaku, bila kau berzikir menyebut aku akan berzikir menyebutmu. Dan zikir Allah, Allah inilah tawajuh yang sangat cepat memperoleh kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, keberkatan, terbukanya hijab. Caranya bagaimana? Mata terpejam, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit sedikit, dagu ke bahu kiri, letak jantung menyebut Allahu Allah, tanpa nafas Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Al-tahan bahina, dikit lagi Allahu Allah, Allahu Allah. Hendaknya di bawah susuk kiri 2 jari, ini yang paling sederhana dulu. Padahal ada 7 latifah. Tahan lagi, dikit lagi. Allahu Allah, Allahu Allah. Tahan lagi. Minimal 3 kali menahan nafas, buka mata. Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini jangan hanya waktu ba'da salat saja dilakukan. Dzikran katsiran, dzikir yang banyak. Berdiri. Fa'idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Habis salat zikir terus, berdirimu zikir, dudukmu zikir, barabahmu zikir, sehatmu zikir, sakitmu zikir, begawimu berzikir, diammu zikir. 24 jam dalam zikrullah. Hati kita menyebut Allahu Allah. Ini zikir yang tidak tercatat oleh malaikat. Malaikat tahu malaikat zahirnya aja, nama subhanallah dicatat, nama bergerak sembahyang dicatat. Tapi zikir hati malaikat tahu, hanya kita lawan Allah. Tiba-tiba di hari kiamat begitu banyak amal-amal yang akan diketahui oleh malaikat yang ada tercatat. Dan tambahan amal, bonus amal mana? Ternyata ini zikir hati, zikir qalbi, barabah duduk berjalan Allah, 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 Allahu Allah di hati. Tapi guru maka ini imbahanmu paling 2-3 menit, Allahu Allah, kosong lagi. Kenapa? Iblis tadi panganunggang. Iblis menunggang. Jadi bilanya kada ingatakan biar bila kita kosong dari Allah berarti itu iblis biar. Buburit astagfirullah. Allah bukan.
iblisnya pulang. Allah, Allah. Dan ingat pula, tunggangnya pulang. Makanya disuruh kita dawam pada sholat 5 waktu. Bilang ingatkan lagi Allah, 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 Allah. Nah, amalkan ini. Perlihatkan ini. Ini jalan kita untuk mendapatkan jiwa yang mutmainnah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.